Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Permisa yang berbahagia. Senang sekali saya Raudatul Adawiyah dapat hadir menemani Anda dalam berita hari ini. Permisa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi penilangan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan keselamatan para pengendara di jalan raya. Berikut video hasil wawancara kami. Assalamualaikum Pak. Saya Cantika. Saya boleh izin berwawancara dengan tugas sekolah? Ya, boleh. Saya mau wawancara pelanggaran apa saja yang sering terjadi terkait kendaraan bermotor. Terkait kendaraan bermotor di lalu lintas ya, di jalan raya itu pelanggarannya itu banyak ya. Jadi yang paling banyak tuh didominasi pelanggaran yang nggak pakai helm. Itu yang kedua, kelengkapan kendaraannya masih kurang, kayak spion, plat nomor, knalpotnya masih brown dan lain-lain. Kalau buat mobil itu pelanggarannya safety guard sama plat nomor yang dipasang. Gitu. Kalau yang kedua, jenis pelanggaran lalu lintas apa saja yang paling banyak ditemukan? Kalau selama ini sih untuk yang paling banyak itu dominasinya helm. Banyak pengendara motor yang nggak pakai helm. Itu sih yang paling banyak. Di mana operasi penilangan kendaraan bermotor dilaksanakan? Kalau untuk operasi itu tempatnya berdasarkan penelitian Intel ya. Nanti ada Intel menentukan tempat, cuma biasanya kebanyakan di rawan-rawan pelanggaran. Contohnya kayak pasar, terus terminal, tempat-tempat keramaian kayak mall dan lain-lain. Itu sih. Apakah lokasi tersebut rawan terjadi pelanggaran lalu lintas? Ya, rawan terjadi pelanggaran karena memang dilihat dari banyaknya kendaraan di tempat itu banyak pelanggaran. Kapan operasi penilangan dilakukan? Apakah rutin atau hanya di waktu tertentu saja? Untuk pelaksanaan operasi rutin itu ada dalam setahun kita ada operasi 3 kali. Operasinya itu pertama operasi zebra, operasi keselamatan, yang ketiga operasi patuh. Itu dilaksanakan tiap tahun selama 3 kali. Siapa saja pihak yang terlibat dalam operasi penilangan? Kalau untuk pihak yang terlibat itu pasti seluruh personil lalu lintas, Terus juga kita menggandeng pihak terkait, stakeholder seperti Disub. Itu aja. Mengapa operasi penilangan harus dilakukan? Operasi penilangan itu tujuan utamanya untuk memberitahu kepada pengendara untuk mematuhi keselamatan berlalu lintas supaya tidak ada kecelakaan, karena kalau kecelakaan itu kan awal mulanya dari pelanggaran ya. Nah dari situ kita lakukan operasi supaya mencegah hal tersebut supaya pengendara bisa lebih tertib. Terus mengapa sampai saat ini masih banyak pengendara yang melanggar lalu lintas? Kalau untuk itu sih memang dari pribadi masing-masing ya. Itu yang pertama. Kedua mungkin karena kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak tertentu sampai akhirnya mereka kurang sadar terhadap keselamatan lalu lintas itu. Jadi masih banyak yang melanggar peraturan lalu lintas. Pertanyaan terakhir. Bagaimana harapan pihak kepolisian terhadap masyarakat setelah dilakukan operasi penilangan ini? Kalau untuk harapan dari kami pihak kepolisian itu harapannya supaya pengendara bisa lebih tertib lagi berlalu lintas, terus meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas supaya bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Oke, udah segitu aja ya Pak. Terima kasih Sama-sama. Pak. Permisa, operasi penilangan kembali digelar di beberapa titik rawan pelanggaran, seperti pasar, terminal, dan pusat perbelanjaan. Berdasarkan hasil video wawancara kami dengan pihak kepolisian, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pengendara motor yang tidak memakai helm, serta kurangnya kelengkapan kendaraan seperti kaca spion, plat nomor, dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar.
Operasi ini biasanya dilakukan 3 kali dalam setahun melalui operasi zebra, operasi keselamatan, dan operasi pato dengan melibatkan seluruh personil lalu lintas. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan pengendara agar lebih mematuhi peraturan lalu lintas. Sebab sebagai besar kecelakaan bermula dari pelanggaran kecil yang sering diabaikan. Permisa, demikianlah rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga berita yang kami hadirkan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Melalui operasi penilangan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dan sadar akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Dari Ciruas, Serang, Banten, saya, Raudatul Adawiyah, melaporkan untuk berita terkini. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Saya, Raudatul Adawiyah, pamit undur diri. Sampai jumpa pada berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.